Oke, record. Oke. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi yang kemarin itu kita baru membahas mengenai introduction sekali. Dan seperti yang saya bilang, jadi kita akan belajar beberapa metode juga, beberapa algoritma. Tapi sebelum kita masuk ke situ, jadi kita pelajari dulu basicnya. Dan kita akan memakai statistical learning untuk kita belajar mengenai data science. Jadi kalau kalian ingat ada dua cara, machine sama statistical learning. Nah, kita akan memakai pendekatan statistical learning karena basisnya adalah statistik. Oke, jadi bisa kalian lihat di gambar di kiri ini ada semacam contoh saja. Nanti kita akan memakai dataset ini. Sebentar, saya pindahkan dulu. Sorry, sebentar. Oke, jadi ini ada contoh. Jadi ini ada kasus misalkan bagaimana berapa tahun pendidikan yang diambil oleh seseorang. Bisa kalian lihat, years of education, sama senioritas mempengaruhi income seseorang. Jadi masalah data science, masalah statistical learning itu seperti ini. Kita mau memberikan suatu misalkan prediksi jika seseorang memiliki misalkan 18 tahun pendidikan dan dia sudah berumur berapa tahun, kira-kira berapa sih rata-rata income yang dia dapat. Jadi kira-kira seperti itu kita melakukan semacam prediksi dan kita juga bisa melakukan hal-hal seperti sebenarnya yang lebih berpengaruh ke income itu apa? Apakah years of education atau seniority? Jadi kalau kalian ingat contoh saya kemarin, kita melihat years of education dan seniority itu sebagai input variables atau X-nya. Dan dalam hal ini, Y kita adalah output-nya, sesuatu yang ingin kita hitung, kita tahu, kita prediksi, itu adalah income. Jadi income adalah Y, years of education, dan seniority adalah X-nya. Dan yang warna merah di sini adalah data yang kita dapatkan. Jadi misalkan kita survei, kita dapatkan data merah itu, kita misalkan survei satu orang punya, dia punya pendidikan sekian tahun, seniority sekian tahun, dia dapat income segini. Nah, misalkan ada satu orang yang ingin kita tebak, dia punya pendidikan berapa tahun, seniority berapa tahun, kira-kira income dia berapa sih? Jadi kita bisa memprediksi income dia berdasarkan data-data yang sudah kita miliki yang berwarna merah ini. Jadi intinya seperti itu, kita punya Y sebagai fungsi dari X, dan kita yang melakukan prediksi, dan sekarang kita akan buat formalisasi dari apa yang tadi sudah saya diskusikan. Oke, jadi ini contoh lain. Jadi motivating examples, misalkan Anda sebagai konsultan statistik, Anda di-hire untuk memberikan advice tentang bagaimana kita harus meningkatkan sales dari suatu produk. Nah, jadi data-data di sini adalah dataset ini memuat sales produk dari 200 market yang berbeda, dan masing-masing memiliki advertising budgets yang berbeda-beda. Jadi produk ini misalkan dia terjual, nah kita lihat itu apa hubungannya sama budget yang kita pasang buat iklan. Dalam hal ini iklannya bisa melalui TV, radio, atau koran. Nah, kita sebenarnya ingin melihat di sini apakah ada hubungan antara budget yang saya pasang untuk iklan dari TV, radio, atau koran ke sales dari produk di 200 market yang berbeda. Jadi sebutlah ada satu market, dia pasang segini buat TV, segini di radio, segini newspaper, dia dapat sales, di market lain pun juga mereka punya data yang berbeda bisa jadi. Nah, sekarang kita lihat dari 200 market itu hubungannya seperti apa. Nah, jadi goal-nya adalah menemukan asosiasi antara pengiklanan melalui 3 medium ini dan sales, penjualannya seperti apa. Jadi, bisa Anda lihat, jadi Anda sebagai konsultan statistik, Anda diminta tolong untuk membuat suatu model matematik yang akan kita gunakan untuk memprediksi sales, penjualan, berdasarkan data yang kita miliki. Jadi misalkan klien Anda akan lebih terinform mengenai saya harus pasang budget buat iklan lebih banyak kemana nih? Apakah saya harus ke radio atau ke TV atau newspaper? Supaya saya dapat sales yang paling maksimum. Nah itu motivating examples-nya. Dan kita juga akan memakai kasus ini di beberapa diskusi kita. Nah jadi kalau dalam kasus ini, kita punya 3 input variables, yaitu bilang saja X1 adalah budget iklan lewat TV, X2 adalah budget iklan lewat radio, dan X3 adalah budget pengiklanan lewat koran.
dan satu variabel Y, yaitu sales, penjualannya. Nah, jadi seandainya Anda plot, Anda punya plot misalkan TV budget versus sales, Anda akan mendapatkan plot seperti ini. Radio versus sales, Anda akan mendapatkan data seperti ini, yang merah. Newspaper versus sales, Anda akan mendapatkan data yang merah. Dan yang garis biru ini adalah garis regresi linear yang kita gunakan untuk mendekati tren tersebut. Walaupun di plot ini itu ada kekurangan, mengapa? Karena misalkan kita mau memplot TV dan sales, kita benar-benar mengabaikan efek dari radio down newspaper. Sorry, agak putus sebentar. Kita mengabaikan efek radio down newspaper saat kita memplot TV versus sales. Jadi sebenarnya plot ini harusnya lebih kompleks, karena harusnya itu ada plot antara X1, X2, X3 versus Y. Kalau di sini kita benar-benar pisahkan, jadi ada X1 versus Y, X2 versus Y, dan X3 versus Y. Tapi sebagai motivating example, mungkin cukup seperti ini, tapi nanti akan kita lihat bahwa ada yang lebih kompleks dan lebih baik untuk mendekati masalah seperti ini. Oke, jadi ini example seperti ini, Anda sebagai konsultan statistik, Anda diminta untuk prediksi dan mencari kira-kira si klien harus pasang budget di mana lebih bagus. Jadi saya harap motivating example-nya cukup jelas. Nanti ada juga contoh lain. Nah, tapi sebelumnya ini cara kita memformalisasi hubungan antara input dan output. Jadi seperti yang saya bilang, di hari Selasa lalu kita punya P input variables. P itu adalah jumlah input variable. Dalam konteks kita tadi, P itu sama dengan 3. Jadi kita punya input variables, kita punya output variable, yaitu sales, dan tugas kita adalah menemukan hubungan antara X dan Y ini. Nah, bagaimana cara kita menuliskannya? Kita tuliskan seperti apa yang ada di bawah ini, yaitu Y sebagai fungsi dari X plus suatu epsilon. Nah, ini akan saya jelaskan apa. Jadi sebenarnya hubungannya itu adalah Fx. Sebentar. Ada noise, mungkin ada yang di-mute dulu. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi ada fixed but unknown function dan random error. Nah, ini mengapa? Karena mengapa suku random error ini muncul? Jadi fixed but unknown function itu adalah sesuatu yang true, sesuatu yang nyata, yang tidak kita ketahui, yang justru kita sedang mencari hubungannya seperti apa. Misalkan, hubungan antara coefficient lift dan alpha, alias angle of attack. Angle of attack adalah X-nya, kemudian Y-nya adalah coefficient lift. Itu kan sebelum stall, dia itu berbentuk garis linear. Nah, dan kita tahu itu secara teori bahwa itu hubungannya linear sebelum stall, tapi kalau Anda mengukur dengan eksperimen, Anda tidak akan dapat garis lurus yang sama persis. Misalkan seperti ini, saya share screen, saya ganti sebentar. Kelihatan ada masalah. Bentar. Oke, nggak apa-apa. Maaf, saya lanjutkan lagi yang tadi. Jadi, bayangkan seperti ini, Anda punya garis linear, CL alpha, tetapi kalau Anda eksperimen, itu pasti tidak akan pernah persis garis lurus. Pasti akan ada gangguan-gangguan kecil, mungkin karena kesalahan saat bereksperimen, atau ada noise eksperimen seperti apa. Jadi kalau Anda buat titik, pasti tidak akan pernah berbentuk benar-benar garis lurus. Nah, itulah suku random error ya. Jadi, suku yang membuat menyimpang dari tren yang seharusnya ada, itu adalah suku random error. Jadi kalau kita bilang, F itu adalah informasi sistematik dari X tentang Y. Hubungan antara X dengan Y, tapi F ini tidak kita ketahui. Kalau kita ketahui, tidak ada gunanya kita melakukan pendekatan statistical learning seperti ini. Nah, karena tidak kita ketahui, kita coba dekati fungsinya dengan sesuatu, dengan model statistical learning.
Jadi karena F tidak kita ketahui, kita harus mengestimasi F itu berdasarkan data yang kita dapatkan. Bisa dari observasi atau bisa dari eksperimen. Dan X ini bisa hanya satu input variable, dua variable atau bivariate, atau lebih dari dua variable. 10 itu pun juga bisa. Dan sekarang kita mencari hubungan antara X dan Y itu seperti apa. Karena tidak kita ketahui, kita estimasi. Walaupun misalkan hubungannya linear, tapi kita tetap estimasi hubungan linear itu dengan suatu fungsi regresi linear. Kan bisa saja koefisiennya tidak persis mirip dengan yang asli. Nah, itu. Mengapa ada suku error? Tadi saya jelaskan, karena hubungan asli dari suatu fungsi itu bisa terdistorsi oleh error. Error di eksperimen, atau mungkin fluktuasi. Jadi kalau misalkan di pasar, market, ekonomi gitu kan pasti ada saja fluktuasi tiap hari, jadi kita ngukur hari ini dan ngukur besok bisa saja berbeda sedikit. Jadi itu ada suku error di situ. Nah, jadi kita memodelkan hubungan tersebut dengan seperti ini. Ini tidak kita ketahui, ini terjadi karena pengukuran kita. Tugas kita adalah mengestimasi fx ini dengan suatu fungsi pendekatan yang menggunakan approach statistical learning. Jadi regresi linear itu, ya sama dengan AX plus B sebutlah, itu sebenarnya mendekati fungsi yang ada di sini. Oke, nah itulah yang akan kita lakukan. Nah ini ada contoh lain, income datasets. Itu yang tadi saya tunjukkan di halaman pertama. Jadi kita mencari hubungan antara income seseorang dengan berapa tahun dia menempuh pendidikan dan juga senioritas. Nah, jadi tugas kita jelas mencari hubungan antara X dan Y sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih baik mengenai suatu fenomena tertentu. Nah, ada di gambar ini, bisa Anda lihat. Ini saya benar-benar neglect, saya abaikan dulu si senioritasnya seperti apa, untuk bisa terlihat jelas. Ini income, ini years of education. Data-data merah ini adalah yang saya dapatkan dari suatu observasi. Nah, jadi misalkan si fungsi ini memiliki, nah ini nih, jadi yang warna biru ini adalah fx-nya. Anggap saja kita tahu saat ini. Jadi fx-nya adalah fungsi biru ini, dan karena ada suku error, muncullah merah-merah ini yang terlihat menyimpang dari garis biru yang aslinya seperti apa. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini, jadi tugas kita sebenarnya adalah mendekati si fungsi biru ini. Tapi ingat, fungsi biru tidak kita ketahui, makanya kita melakukan estimasi. Nah, jadi ini satu lagi supaya tidak terbalik-balik, karena di literatur yang berbeda, mereka bisa memakai istilah yang berbeda. Jadi untuk inputs ini, kadang ada yang memakai istilah predictors, independent variables, features, atau input variable. Untuk output, ada yang memakai istilah response sama dependent variables. Nah, jadi kalian jangan terbalik-balik. Ini kadang ada literatur yang memakai istilah berbeda. Nah, jadi ya istilah general sih input variables dan output variables, tapi ada juga yang memakai istilah-istilah lain untuk mendefinisikan input dan output. Jadi harapannya kalian saat baca literatur itu jangan terbalik-balik, karena kalau misalkan di literatur machine learning, mereka biasa memakai istilah predictors. Nah, itu. Jadi jangan terbalik-balik. Oke, mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan raise hand saja. Oke, belum ada. Good, kita lanjutkan. 3-4 participants, oke, lumayan. Nah, jadi sekarang kita coba, kita dissecting, kita bahasa Indonesia tuh kita dissecting tuh ya dissecting lah, apalah itu artinya. Nah, jadi kita melihat data set income kita tadi. Nah, jadi plot warna biru ini itu adalah hubungan sejati yang kita tidak tahu mengapa.
Oke, ini hanya contoh, tapi kita tidak tahu ini mengapa. Nah, itu ditujukan fx ini adalah si biru ini, dan merah-merah ini adalah angka yang kita observe dari 30 orang yang berbeda. Dan ingat, fx ini tidak akan sama dengan y karena ada suku errornya. Misalkan ternyata ada suatu faktor yang kita tidak ketahui, ternyata mempengaruhi juga income-nya seperti apa. Sebutlah income-nya berpengaruh juga terhadap jarak dari kantor ke rumah, itu kita tidak tahu, tidak kita ukur saat itu. Nah, itu akan berpengaruh terhadap suku error tersebut. Atau faktor lain, misalkan intinya kayak semacam hidden variables yang kita tidak ukur, nah itu akan masuk ke suku error tersebut. Tapi harapannya memang kita mengambil si variable X ini supaya dia paling bisa menjelaskan suatu fenomena yang sedang kita teliti. Dan kalau Anda lihat plotnya, itu plotnya cukup bagus dalam artian memang kita bisa mengukur hubungan antara years of education dan seniority terhadap income. Nah, itulah akan kita estimasi. Nah, tapi pertanyaannya, mengapa kita harus mengestimasi F terlebih dahulu? Mengapa kita harus mengestimasi Fx? Mengapa kita harus mencari hubungan tersebut? Nah, jadi ada dua alasan mengapa kita melakukan hal tersebut. Satu adalah prediction, dan dua adalah inference. Mengapa prediksi? Jelas, kalau misalkan Anda memiliki data, Anda ingin melakukan suatu prediksi. Misalkan dalam konteks virus outbreak ini, kita akan melakukan prediksi kapan outbreak ini akan berakhir berdasarkan data-data yang kita miliki. Dalam hal ini kita melakukan suatu ekstrapolasi lah ke depan seperti apa. Tapi seperti itu, prediksi kira-kira. Atau kalau Anda punya sayap dengan 3 konfigurasi, 3 parameter, Anda koleksi datanya, kemudian ada parameter baru, X1, X2, X3, nah, berapa sih angka F-nya itu? Nah, itu kita sebenarnya sedang melakukan prediksi. Nah, kemarin saya bahas juga di machine learning itu, mereka lebih cenderung memilih suatu prediksi itu akurat. Dalam hal ini, F hat, nah ini perhatikan, ada F topi, F hat ini adalah simbol untuk prediksi. Jadi begitu simbol topi, hat ini muncul, itu artinya adalah suatu prediksi. Kalau Anda lihat di bawah ini, suatu fungsi Y yang tidak kita tahu didekati oleh fungsi Y hat. Oke, ini prediksinya Y hat, dan fungsinya tersendiri adalah F topi X. Kalian ingat kemarin kita membahas estimator, itu kita juga memakai simbol hat, sama seperti itu. Jadi ini semacam ya estimasi atau prediksi untuk fungsi sejati yang tidak kita ketahui. Nah, ini apa maksudnya nih? Black box, suatu kotak hitam. Dalam hal ini, definisi black box, kotak hitam adalah saya tidak terlalu peduli bentuk aslinya F hat seperti apa, selama F hat itu memberikan prediksi yang akurat. Jadi maksudnya bentuk itu seperti apa? Bentuk itu seperti regresi linear kan? Bentuknya adalah AX plus B memberikan prediksi terhadap Y. Nah, tapi kalau dalam hal kita mau pure prediction, kita nggak peduli bentuk AX plus B-nya, asal Anda bisa berikan model yang akurat, itu sudah cukup dari buat saya. Nanti akan kita lihat kontrasnya, perbedaannya dengan inference. Nah, misalkan sebagai contoh, mengapa kita yang melakukan prediksi, misalkan X1, XP itu adalah karakteristik dari sampel darah pasien, dan Y adalah semacam resiko terjadi reaksi balik ketika kita memberikan suatu pengobatan tertentu. Jadi kita kasih obat, ternyata malah jadi berbahaya. Gitu. Jadi X-nya, input variables, adalah karakteristik sampel darah pasien, itu bisa apa saja, dan Y-nya adalah resikonya. Nah, kita ingin prediksi yang bagus. Mengapa? Karena kalau kita tahu, misalkan ada suatu pasien baru ya, dan dia memiliki karakteristik darahnya seperti ini.
Kemudian kalau saya kasih obat, apakah justru malah akan terjadi reaksi yang tidak mengenakan. Nah, jadi itu gunanya prediksi. Dari data sebelumnya, kemudian saya melihat data darah pasien seperti apa, nah kemudian saya bisa melakukan prediksi apakah sebenarnya obat ini akan menyembuhkan atau malah mungkin terjadi sebaliknya terhadap pasien ini. Oke, dalam hal ini, inilah mengapa prediksi ini penting. Supaya saya bisa menghindari memberikan obat ke pasien yang memang ternyata memiliki reaksi yang bisa berbahaya. Oke, jadi satu, itu adalah prediksi. Oke, kita belum masuk inference ternyata. Nah, tapi satu hal yang harus Anda ingat adalah F-hat, namanya juga estimasi, namanya juga pendekatan, tidak akan pernah menjadi perfect estimator untuk F. Namanya juga estimasi. Jadi pasti ada apa? Ada errornya antara prediksi Anda dan fungsi aslinya seperti apa. Nah, sekarang kita dissecting lagi error tadi. Kita coba belah-belah lagi error seperti apa. Nah, jadi sekarang ada definisi, misalkan ini, square difference between the predicted, Y-hat, dan actual value, dan E ini Anda ingat simbol apa dari mata kuliah statistik sebelumnya, yaitu ekspektasi. Oke, ada warning 10 menit, jadi nanti akan saya putus, kemudian saya sambung lagi. Nah, jadi ini adalah average dari error ya kira-kira. Nah, itu kalau kita dissecting, kita bisa mendapatkan dua tipe error. Yang pertama, namanya reducible error. Dan yang kedua adalah irreducible error. Atau dalam bahasa Indonesia, error yang bisa Anda kurangi dan error yang tidak bisa Anda kurangi. Oke, kalau Anda melihat bentuknya, Anda bisa melihat bahwa kalau saya bisa memiliki F-hat yang bagus, yang sangat mendekati fungsi aslinya, maka ini bisa saya kurangi. Mungkin sebagai contoh seperti ini. Misalkan fx-nya fungsi aslinya adalah sebutlah 2x plus 3, dan f-hat-nya adalah misalkan 1,99x plus 2,99. Nah, itu kan akurat tuh. Jadi Anda sebenarnya bisa mengurangi reducible error dengan membuat model yang lebih bagus. Tapi ingat, ada epsilon-nya. Epsilon adalah error yang tidak bisa kita kurangin, karena itu pun sendiri tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita estimasi. Jadi karena ada hidden variables, faktor yang kita tidak ketahui itu apa, tapi ternyata mempengaruhi. Nah, karena tidak kita tahu, kita tidak akan bisa mengurangi error tersebut. Misalkan error eksperimental, itu juga error yang dalam konteks ini tidak bisa kita kurangi ya, kecuali kalau Anda membeli peralatan yang lebih bagus. Nah, jadi ada tulisan di bawah ini. Jadi reducible error dapat dikurangi dengan memiliki tingkat akurasi F-hat yang lebih bagus, yaitu dengan metode statistical learning yang lebih bagus. Dan kedua, irreducible error adalah error yang ada karena ia adalah fungsi dari epsilon yang tidak dapat diprediksi dengan X. Karena namanya irreducible, seberapa bagus Anda mengestimasi F, Anda tidak akan pernah bisa mengurangi epsilon. Sebagai contoh, kalau kita kembali ke contoh pasien tadi, jadi resiko tadi dari satu pasien memberikan adverse reaction, itu jelas tidak akan hanya tergantung dari sampel darah pasien tersebut. Tapi karena tidak bisa kita ukur, ya kita tidak tahu. Nah, mungkin saja saat itu, adverse reaction dari pasien yang sudah kita ambil datanya, itu bisa juga tergantung dari, misalkan, jadi manufacturing variation dari obat tersebut, mungkin ada variasi sedikit dari obatnya, atau misalkan perasaan pasien saat itu, kalau misalkan dia merasa mood-nya lagi jelek, jadi mungkin dia ada malah risiko jadi buruk, atau mungkin dia mood-nya lagi baik, ada jadi placebo effect, jadi sehingga efeknya terasa lebih baik. Nah itu, jadi itulah mengapa ada suku epsilon.
irreducible error. Nah, ini arti dari reducible dan irreducible error. Tugas kita adalah membuat model statistik. Oke, ketika saya bilang model matematik, model statistik, sebenarnya mungkin lebih tepat saya bilang model statistik. Karena model statistik itu adalah suatu pendekatan. Jadi model statistik kita harus bisa mendekati fungsi asli dari suatu hubungan antara X dan Y yang tidak kita ketahui, sehingga kita bisa lebih well-informed terhadap fenomena yang sedang kita investigasi. Nah, tadi saya membahas soal prediction, sekarang saya membahas soal inference. Mengapa inference? Bedanya apa dengan prediction? Kalau inference itu, kita tidak memperlakukan f-hat sebagai black box. Tetapi kita juga ingin tahu sebenarnya apa hubungan antara X1, X2, sampai XP dengan Y. Bisa Anda lihat, saya tebalkan di situ, kata kuncinya adalah understand, mengerti. Jadi saya akan tahu, kalau saya mengubah X, akan seperti apa Y-nya, atau mungkin sebenarnya variabel mana sih yang paling berpengaruh terhadap Y, apakah misalkan jumlah, apakah tadi tahun pendidikannya, atau misalkan senioritasnya, mana sih yang lebih berpengaruh. Itu yang kita cari dengan inference. Oke, ini konteksnya mungkin mirip-mirip dengan apa yang kita pelajari yang lalu-lalu. Jadi jelas, goal kita bukan hanya prediksi, tapi juga mengerti hubungan antara X dan Y. Dalam artian, f-hat tidak kita perlakukan sebagai kotak hitam, tetapi kita juga ingin mengetahui bentuknya seperti apa. Nah, bentuknya ini itu bisa membantu kita mengetahui sebenarnya ada hubungan apa antara variabel X dan variabel Y. Contoh, regresi linear, Y sama dengan 2X, itu kan hubungannya jelas. Ada tingkatkan 1X, Y-nya akan naik 2, kira-kira seperti itu. Atau misalkan ada Y sama dengan 2X1 plus 0,01X2, ada dua variabel. Nah, karena koefisien X1 lebih besar, itu artinya dia memberikan peran yang lebih penting terhadap Y. Jadi kita bisa akhirnya membuat satu kesimpulan, oh ternyata variabel X1 itu lebih penting dibanding variabel X2. Nah, jadi kalau Anda lihat di bawah, prediksi ini, f-hat-nya, pertanyaannya adalah, fungsi ini sebenarnya menceritakan apa tentang hubungan dari X dan Y. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan model seperti ini. Sebenarnya input mana sih yang paling berpengaruh terhadap respons kita? Karena misalkan beberapa variabel itu lebih penting daripada variabel yang lain. Atau misalkan, apa hubungan antara respon dan masing-masing prediktor atau input variabel? Apakah korelasinya positif? Atau apakah korelasinya negatif? Anda ingat yang kuliah saya yang lalu, kalau korelasi positif itu artinya begitu satu naik, yang satu juga naik. Korelasi negatif, yang satu naik, yang satu turun. Nah, kita ingin mencoba mencari hubungan seperti itu dengan melakukan inference. Atau misalkan, sebenarnya apakah hubungannya linear, garis lurus seperti ini, atau misalkan ternyata malah lebih kompleks. Bisa saja mungkin ada puncak-puncaknya, atau mungkin jauh lebih kompleks dari itu. Nah, kita mencoba mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan melakukan inference. Walaupun jelas ada kasus di mana prediction dan inference juga sama-sama penting. Bisa Anda lihat contoh di bawah, misalkan how much extra will a house be worth if it has view of river. Jadi sebuah rumah itu memiliki kira-kira, ya worth it-nya saya harus bayar berapa sih kalau dia ketika ada pemandangan sungai. Nah, itu kan juga ada inference dan juga prediction di situ. Jadi bisa Anda lihat ada dua tujuan yang berbeda, tapi walaupun berbeda, tujuan ini juga bisa muncul secara bersamaan. Tapi ada juga kasus di mana inference itu penting, ada juga kasus di mana prediction lebih penting.
Kemarin juga saya bahas contoh kalau misalkan algoritma face detection mungkin saya kasih kamera ke orang, dia bisa melihat ini siapa orangnya, langsung bisa nebak. Di situ prediction lebih penting karena kita tidak perlu tahu terlalu detail model black box-nya seperti apa. Tapi kalau misalkan tadi Anda melihat contoh yang klien tadi, ada advertising TV, radio, sama newspaper. Nah, sang klien itu ingin tahu sebenarnya hubungannya tuh seperti apa, linearnya seperti apa, mana sih yang lebih berpengaruh. Kan kalau dalam hal ini, oh ternyata variabel X1 lebih memiliki kontribusi lebih besar, berarti saya harus memilih X1. Oke, saya akan lanjutkan, saya akan buat Zoom meeting lagi, karena ternyata batasnya 40 menit. Jadi silakan Anda pikirkan jika ada pertanyaan, saya putus dulu dan akan saya sambung lagi. Cek di WhatsApp untuk link-nya.